Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga hari ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, dan juga Alkitab untuk bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, yang memampukan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku, bait pertama dan keempat. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami diberikan kembali kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang bersama akan sebentar kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami semua Tuhan, karena kami sadar kami lemah, kami terbatas, kami membutuhkan penyertaan-Mu, sehingga di dalam segala kelemahan dan kerapuhan kami mengerti maksud Tuhan, dan kami lanjutkan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan memampukan kami mengerti, dan terlebih kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasal ketiga, ayat 1 sampai 17. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose, pasal 3, ayat 1 sampai 17. Dengan tema kebaktian rumah tangga saat ini adalah hidup sebagai manusia baru yang memberitakan kasih-Nya. Hidup sebagai manusia baru yang memberitakan kasih-Nya. Mari kita membaca Alkitab kita bersama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu,
segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Paskah sudah kita rayakan dengan penuh kesyahduan. Walaupun tanpa pesta, tanpa iringan musik yang gegap gempita, tanpa tari-tarian, dan juga hal lain yang biasanya muncul dalam sebuah perayaan kemenangan, tapi saya yakin di hati kita ada sukacita, dan dalam kehidupan keluarga kita penuh dengan rasa syukur. Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah puncak dari karya keselamatan. Telah selesai dengan sempurna. Pembebasan telah dilakukan oleh Allah melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Tapi tidak berhenti di situ, karena Paskah juga adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Saya teringat perkataan seorang jurnalis senior, dia penulis dan juga profesor di Yale University, Janine DiGiovanni, yang mengatakan bahwa Paskah adalah simbol pengharapan, perubahan, dan hidup yang baru. Ketika ia bertugas meliput banyak peperangan di Timur Tengah khususnya, dia melihat tragedi kemanusiaan begitu mengerikan. Saudara-saudara, memang Allah sudah membebaskan kita dari dosa. Tetapi persoalan kemanusiaan belum usai. Maka kita dipanggil untuk menjadi pembebas di tengah hidup ini. Sehingga ada banyak orang yang memiliki pengharapan, kembali memiliki keyakinan bahwa kehidupan yang baru penuh dengan damai itu akan ia rasakan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kesempatan KRT malam ini kita akan merenungkan dan menghayati tentang panggilan itu. Kita kembali pada bacaan kita. Dikatakan Bapak Ibu Saudara pada ayat yang pertama bacaan kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.
carilah perkara yang di atas. Apakah mungkin, saudara-saudara, kita manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, mencari perkara yang di atas? Artinya mencari Allah, menemukan Allah, menjangkau Allah. Tentu bila kita memahami seperti itu, sangat mustahil. Namun banyak juga orang yang memahami dengan cara demikian, sehingga ketika ia berusaha untuk menemukan Allah, dia melakukan hal-hal yang bahkan di luar nalar. Namun sesungguhnya firman Tuhan mau katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa perkara yang di atas itu adalah Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Maka perkara di atas ini bukan tentang menjangkau Allah, tapi bagaimana kita mau terus mencari dan mengenal kehendak Allah. Yesus Kristus adalah wujud nyata bagaimana kehendak Allah, yakni kasih bagi dunia, kasih bagi umat manusia, kasih bagi semesta. Saudara-saudara di dalam Tuhan, marilah di tengah-tengah kerapuhan, keterbatasan kita bersama-sama mau mengalihkan orientasi kita dari kepentingan diri kita, dari keinginan kita, kepada kehendak dan apa yang menjadi karya pembebasan Allah bagi dunia, yang harus terus berkelanjutan, berkesinambungan melalui Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu pesan pertama dari perenungan kita malam ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kepada jemaatnya di Kolose juga menyampaikan pesan yang hendak mengingatkan mereka bahwa mereka dulu melakukan hal-hal serupa, hal-hal ketika kehidupan mereka masih berpaut kepada dosa, melakukan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi sesama, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Paulus katakan itu di dalam ayatnya yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Nah, yang penting Bapak Ibu, yang menjadi pesan Paulus adalah ternyata pola itu juga masih dilakukan di kemudian hari. Dahulu mereka masih melakukan itu, saat itu pun ketika surat Paulus datang, mereka masih hidup dengan pola-pola seperti itu. Maka Paulus mengingatkan kembali di ayat yang ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, jangan lagi kamu menjadi pribadi yang masih terjebak dalam pola-pola kemarahan, geram, kejahatan, dan seterusnya. Maka Paulus mengingatkan agar mereka mau menanggalkan kebiasaan dan pola kehidupan lama mereka, dan lalu mengenakan manusia yang baru yang sudah diperbaharui. Nah, Paulus mengingatkan ini saudara-saudara agar mereka sadar betul, oke, dahulu mereka masih berkecimpung dalam kehidupan dosa yang masih mendatangkan batu sandungan bagi sesama, mendatangkan kedukaan bagi Tuhan, tetapi ini yang mau mengingatkan mereka sehingga mereka tidak lagi kembali melakukan hal-hal yang serupa. Mereka tidak lagi mengedepankan kepentingan diri pribadi karena dosa mereka. Kenapa? Karena Kristus sudah menyatakan teladan itu bagi mereka. Dalam segala kemegahannya, Yesus menanggalkan itu dan mau menyerahkan kehidupannya bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ini yang patutnya diingat oleh umat Tuhan saat ini, gitu ya. Bahwa bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena keinginan daging pribadi, ya. Karena hal itulah yang akan menjadikan umat manusia semakin jauh dari Tuhan. Kepentingan sesama yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, itu yang lalu mau disampaikan oleh Paulus agar mereka tidak terjebak dalam keinginan-keinginan pribadi yang hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya mendatangkan batu sandungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga di antara kita ada yang terjebak dalam pola kehidupan yang serupa, gitu ya. Bahwa ketika saat ini kita sudah menjadi pengikut Kristus, maka patutnya kita tidak lagi terjebak dalam pola kehidupan kita yang masih mendatangkan hal buruk atau dampak yang tidak baik bagi orang-orang yang kita sayangi. Oleh karenanya, kiranya melalui pesan
ini, saudara-saudara, kita semua diingatkan ya untuk menjadi pribadi yang sadar betul bahwa kita saat ini sudah menjadi manusia yang baru, maka tidaklah patut kita kembali melakukan hal-hal yang masih menyakitkan orang-orang yang kita sayangi. Semoga pesan ini mau kembali mengingatkan kita untuk terus memperbaharui diri kita seperti teladan yang sudah Kristus nyatakan atas kehidupan kita sebagai umat manusia. Saudara-saudara, relevansinya tidak kalah penting, itu yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Duta. Terima kasih Pak Pendeta Saint Peter yang telah menyampaikan khotbahnya, dan Pak Pendeta Yoga yang juga sudah menyampaikan khotbahnya. Marilah kita melihat bagian teks yang hendak saya ajak jemaat untuk diperhatikan. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 16 ini mau mengatakan kepada kita bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Punya makna yang begitu dalam. Tandanya, Anda dan saya diajak untuk terus-menerus mengenal Kristus, untuk terus-menerus mempercakapkan Kristus, untuk terus-menerus menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hati dan hidup kita. Karena ketika kita kemarin merenungkan makna kebangkitan Paskah, tandanya Kristus yang telah menang atas maut, Kristus yang telah menang atas dosa, Kristus yang inisiatif untuk menyelamatkan Anda dan saya dari dosa. Maka di saat yang sama, cinta Kristus yang begitu dalam itu perlu untuk senantiasa dibicarakan, dan karya indahnya, karya kasih yang begitu mulia harus dapat diam di dalam hati kita dengan segala kekayaannya. Nah, sehingga ketika kita merenungkan perenungan kebaktian rumah tangga saat ini, maka di saat yang sama Anda dan saya sebetulnya diajak untuk terus-menerus mengelola diri, melatih diri, mengasah diri. Karena pada dasarnya kita tidak ada yang sanggup untuk hidup dengan segala kemampuan yang kita miliki. Tetapi Kolose mengatakan melalui surat dari Rasul Paulus ini menegaskan bahwa ketika setiap orang memiliki perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya. Mari kita lihat lanjutannya. Maka dengan segala hikmat, ada pengajaran, ada teguran, dengan menyanyikan mazmur dan puji-pujian, maka di saat yang sama ada kegembiraan untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Ini menjadi menarik. Menariknya apa? Kita diajak untuk selalu punya keterarahan pada Kristus selalu. Kita diajak untuk punya fondasi yang sangat kuat agar hidup kita menjadi hidup yang bersyukur dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Karena dari hidup yang memuliakan nama Tuhan, dari hidup yang senantiasa membicarakan Kristus, maka di saat yang sama Anda itu dijadikan berkat. Saya pun dijadikan berkat, dijadikan kegembiraan, dijadikan pusat sukacita bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ketika Anda dan saya sekarang ada dalam persoalan physical distancing, membuat kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tandanya kita mengalami sebuah kerinduan di dalam hati dan pikiran untuk bisa berjumpa dengan teman-teman, kawan-kawan, baik sepersekutuan atau teman di lingkungan atau dimanapun kita berada, dengan segala kerinduan yang ingin diungkapkan. Mungkin di antara kita ada yang rindu berbincang bersama di sebuah rumah makan atau di sebuah warung kopi. Mungkin di antara kita ada yang rindu untuk memeluk dan juga cepika-cepiki satu dengan yang lain. Di antara kita ada yang rindu untuk saling berbagi cerita, berbagi pergumulan, berbagi doa, penguatan. Apalagi kalau di GKP Jemaat Bekasi komisi-komisinya hebat-hebat. Komisi Pemuda Remaja, Komisi Sekolah Minggu, Komisi Perempuan, Komisi Pria, Komisi Lansia, Keluarga Muda, dan banyak yang lainnya.
rindu pasti untuk mengalami perjumpaan, makan bersama, ngobrol bareng, ketawa-ketawa, dan itu belum bisa kita alami. Tandanya apa? Membicarakan Kristus terlebih di dalam persekutuan gereja, bukankah itu hal yang sangat mengembirakan? Dan itu kita sadari. Buktinya ketika kita nggak bisa ke gereja, kita sangat rindu kan pada perjumpaan persekutuan. Akhirnya kita bisa tetap terus mengakses kedekatan dengan persekutuan melalui video-video ini dan juga kebaktian digital streaming. Tandanya apa? Rasul Paulus bagi jemaat Kolose dalam surat ini sudah mengetahuinya dengan jelas bahwa Anda dan saya sebagai manusia yang hidup di dalam Tuhan membutuhkan penguatan kasih, sapaan, lalu perhatian, cinta dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga bisa saling mengajar, menegur, dan menyanyikan mazmur, bersuka cita bersama dan memuji Allah, tandanya kita membutuhkan kedekatan dengan Tuhan untuk juga menjadi berkat dan dihadirkan kegembiraan di dalam hati dan diri kita. Tandanya kita membutuhkan itu, kedekatan dengan Tuhan, untuk kita juga mampu dikuatkan menjadi pribadi yang diperbaharui dan penuh dengan sukacita. Sehingga, mari kita lihat ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tandanya, Rasul Paulus sadar betul bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan senantiasa menyalurkan kasih Tuhan, maka hidupnya akan diberi damai sejahtera dan pengucapan syukur sukacita. Tapi di saat yang sama, hidup dan dirinya akan menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk fokus pada satu kata di ayat 16, yaitu diam. Menariknya begini, dalam bahasa Indonesia dikatakan atau diterjemahkan dengan diam. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Tetapi kalau kita mau lihat arti dari bahasa Yunani, yaitu enoikeo, artinya adalah tinggal di dalam diri, mengendap dan mengakar. Ada yang menarik di sini, bukan sekedar diam dalam arti pasif, tetapi mengendap berarti ada sebuah aktivitas. Mengakar ada sebuah aktivitas yang semakin membuat kita diperdalam kedekatannya dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, lihat ada tanaman di belakang saya, ada banyak sekali rumput dan tanaman, bahkan beberapa bunga. Kalau dilihat secara sederhana, ada keasrian, ada ketenangan, ada keindahan ketika melihat banyak tanaman yang seperti ini. Bukankah mereka ketika mampu bertumbuh menghadirkan kedamaian, mereka juga perlu mengakar pada suatu tanah untuk mendapatkan nutrisi dan membuat mereka dapat hidup dengan asri. Tandanya apa? Hati Anda, hati saya, jiwa Anda dan jiwa saya juga perlu mengakar dalam Kristus Yesus, sehingga kita mampu menghadirkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keasrian. Karena kita sadar melalui hidup Anda dan saya, kita diciptakan Tuhan untuk menghadirkan sukacita yang banyak sekali. Oleh karena itu, maka arahkanlah hati terus pada Tuhan, apalagi dalam situasi yang tidak mudah seperti ini. Kuatkanlah hidupmu dan hidup saya juga bersama dengan Tuhan, sehingga makna kebangkitan itu, makna sukacita dan damai sejahtera itu dapat diam tinggal, mengakar, mengendap di dalam hati, sehingga hidup kita mampu menjadi hidup yang penuh sukacita, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan penguatan saat ini. Maka hidup Anda dan hidup saya, marilah menjadi hidup yang mampu menghadirkan sukacita bagi banyak orang, sehingga orang-orang di luar sana boleh mengalami damai Kristus melalui sapaan cinta kasih, pertolongan, bantuan yang Anda dan saya juga bisa lakukan bagi mereka. Kiranya setiap kita mampu mengakar, diam, mengendap
untuk dibuat menjadi hidup yang penuh dengan keasrian, menjadi damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Semangat tetap bergembira bersama dengan Kristus, sehingga hidup dan Anda dan saya menjadi hidup yang diberkati. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita akan mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita himpunkan dengan cara-cara yang telah Bapak Ibu ketahui dan biasa kita lakukan selama ini dalam ibadah-ibadah kita di rumah. Marilah kita memberi dengan mengingat firman Tuhan Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian PKJ 274, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih takkan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syukur juga syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur untuk segala cinta kasih Tuhan. Ketika hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah secara online, kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kami dipanggil untuk menjadi manusia baru yang mendatangkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Oleh karenanya Tuhan mampukan kami agar kami menyadari bahwa ketika kami saat ini menjadi manusia baru, maka kami patut untuk meninggalkan pola dan kehidupan manusia lama kami yang masih menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kami kasih. Kiranya Tuhan memampukan kami semua. Ya Bapa, dalam syafaat ini kami hendak menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang di dalam segala keterbatasan fisiknya saat ini tidak bisa beraktivitas, di dalam segala kelemahannya saat ini tidak dapat kembali menjalankan tugas tanggung jawabnya. Terusus kami berdoa bagi Ibu Anan Sulaiman, Mas Julius Banyutawa, dan juga Mas Dwi Arifianto. Tuhan menguatkan saudara-saudara kami ini dalam segala kelemahan mereka, dalam segala keterbatasan mereka. Mampukan kiranya segala upaya dan tindakan medis yang dilakukan kiranya boleh mendatangkan kebaikan, sehingga saudara-saudara kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dalam segala kelemahan tubuh mereka, Tuhan tetap menyertai keberadaan mereka. Juga secara penuh kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan tetap terus menguatkan dan memberikan mereka kesabaran dalam semangat mereka untuk terus mendampingi saudara-saudara terkasih yang masih saat ini berada dalam kondisi lemah fisik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini bagi seluruh aktivitas penata layanan di gereja Tuhan dimanapun berada. Kami sadar bahwa saat ini banyak sekali keterbatasan untuk kami gereja-gereja menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa melalui ibadah-ibadah digital seperti ini, tidak sedikit pun semangat kami
surut untuk tetap terus meyakini Tuhan selalu menguatkan kami. Tuhan selalu mendampingi kehidupan kami. Oleh karenanya, Tuhan jaga kehidupan kami, umat Tuhan, terkhusus GKP Jemaat Bekasi dalam seluruh keberadaannya. Berkati seluruh jemaat dalam setiap kehidupan mereka, satu per satu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi upaya penanganan pandemi COVID yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati. Terlebih saat ini Tuhan sudah berlaku pembatasan berskala besar. Kiranya Tuhan memberkati agar kiranya melalui upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat membatasi penyebaran virus COVID. Dan kami doakan secepatnya Tuhan virus ini berlalu dan kami menjalankan kehidupan kami seperti sedia kala. Kami rindu untuk beribadah kembali Tuhan. Kami rindu untuk bersilaturahmi kembali bersama orang-orang yang kami kasih. Oleh karenanya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang menjadi para medis, Tuhan memberikan mereka semangat. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi dokter, bagi suster, bagi perawat dimanapun, agar mereka tetap dikuatkan dan diberikan kesehatan dan keselamatan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami terkhusus berdoa bagi banyak orang yang terdampak melalui pembatasan seperti ini. Tuhan berikan mereka rezeki, berkat Tuhan senantiasa mendampingi mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Banyak yang kami dengar yang harus pemberhentian dalam pekerjaan mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, terlebih makanan Tuhan berkati dan cukupkan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa hadir mendampingi kehidupan mereka senantiasa. Tuhan, kami berdoa juga bagi persembahan yang bersama-sama telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini boleh terpakai dengan baik bagi penata layanan, terkhusus juga bagi menunjang semua kegiatan-kegiatan, terkhusus berkati jemaat dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa agar mampukan kami senantiasa untuk senantiasa bersyukur meskipun dalam kondisi seperti ini. Kami tak putus-putusnya menyatakan syukur akan segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini seluruh doa kami, syafaat kami, yang hendak kami naikkan, kami alaskan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu untuk di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan hiduplah dalam kasih di tengah kehidupan keluarga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan meneguhkan saudara kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah kebaktian rumah tangga kita pada hari ini. Kiranya firman yang boleh kita dengar sama-sama, firman yang boleh kita maknai bersama-sama, menguatkan kita untuk menjadi manusia yang mengalami hidup yang diperbaharui oleh karena kasih Kristus yang tercurah bagi Anda dan saya. Kiranya kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita saat-saat ini dan saat-saat yang akan datang.
Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Anda semua. Tuhan berkati.